hari pertama pelaksanaan coklit. Oh, coklit ya, pendataan ya? Ya, coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, ini ambil contoh lah di wilayah zona merah di salah satu perumahan A gitu, di Palang. Semua tidak boleh masuk misalkan kecuali seizin yang bertanggung jawab di wilayah itu terkait pencegahan COVID. Nah, itu yang kemudian harus bisa komunikasi dengan warga setempat yang bertanggung jawab di situ. Nah, kendala-kendala inilah yang kemudian yang kita awasi itu. Gimana Pak Anas untuk teman-teman Bawaslu sendiri menyikapi dinamika yang sudah mulai mendekati, kan ini sudah masuk Juli, kemudian di Desember, nah, terutama menghadapi mana komunikasi Bawaslu untuk untuk pengawalan ini, pengawasan dan untuk Bawaslu ini kan tahun ini di tengah pandemi COVID ini memang sangat berbeda dengan pengawasannya, sangat berbeda dengan tahun-tahun pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya. Nah, apa yang membedakan? Itu pertama, selain mengawasi tahapan dan prosesnya, Bawaslu berkewajiban untuk mengawasi protokol pencegahan COVID. Nah, itu ada tambahan tugas lagi. Ya? Iya. Iya. Ya, doakan saja ini selalu sehat untuk penyelenggaranya maupun pemilihnya ini. Betul. Itu harus sehat itu. Kalau nggak sehat, riwari si aktivitasnya lebih tinggi dan sebagainya. Iya, betul Mas Yadi. Iya. Gimana untuk selanjutnya nih? Iya, selanjutnya ini ya saya justru tanya ke jenengan ini. Selanjutnya kita mau ngapain ini Bawaslu di tahapan ini? Kayaknya malah di pengawasan. Apa tahapan yang hari ini jalani? Itu hari pertama pelaksanaan coklit. Oh, coklit ya, pendataan ya? Ya, coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, hari ini yang dilakukan oleh PPDP, yakni petugas pemutakhiran data pemilih, yang notabene-nya adalah yang dilaksanakan KPU. Nah, yang mengawasi adalah Bawaslu. Dalam pelaksanaannya dua hal yang kita lakukan, yakni pengawasan terhadap kerja pencocokan dan penelitian. Yang kedua adalah protokol COVID-nya. Jadi kemarin baik Bawaslu maupun KPU masing-masing adalah melaksanakan protokol COVID, yakni paling tidak kita harus menggunakan APD, minimal masker. Oh ya, keliling itu kalau di PKPU yang terbaru adalah minimal masker, setidak-tidaknya adalah masker. Tapi kemudian setidaknya adalah masker. Nah, selain masker juga menggunakan face shield. Oh ya, jadi dijual beli ya? Masker sama face shield. Iya. Paling tidak ada masker saja gitu, meskipun nggak pakai face shield. Nah, gitu. Kalau kemarin yang kami lihat pada saat pembagian APD yang dilakukan oleh KPU, yakni lengkap, mulai dari sarung tangan, face shield, masker. Tentunya yang paling urgen adalah jangan sampai kemudian PPDP itu apa bahasanya? Salah data. Tidak boleh saling pinjam pulpen minimal. Jadi alatnya mereka harus satu-satu, tidak boleh bergantian. Nyelip pulpen nih. Nah, itu yang kemudian menjadi rentan kemudian kalau orang tersebut OTG misalkan seperti itu. Orang kan tidak tahu apakah ini OTG atau tidak. Itu kan ketat banget. Jadi minimal pulpen itu harus milik pribadi, tidak boleh dipinjamkan alat tulis itu. Nah, kemudian yang jadi kerawanan yakni petugas itu tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Misalkan di wilayah ini ambil contoh lah di wilayah zona merah di salah satu perumahan A gitu, di Palang. Semua tidak boleh masuk misalkan kecuali seizin
yang bertanggung jawab di wilayah itu terkait pencegahan COVID. Nah, itu yang kemudian harus bisa komunikasi dengan warga setempat yang bertanggung jawab di situ. Nah, kendala-kendala inilah yang kemudian yang kita awasi itu. Jangan sampai kemudian cuma ngarang toh, akhirnya didata ternyata gara-gara wedi dan sebagainya itu ya. Iya betul Mas Aki. Tetap kita upayakan kerja harus maksimal, kesehatan tetap terjaga kan gitu. Iya. Tapi tetap tetap menggunakan coklat yang manual ya. Jadi ke rumah-rumah, ke rumah-rumah, door to door bahasanya itu. Iya. Kalau memang nanti ada misalnya penolakan, kalau nggak bisa sudah ini dan sebagainya, gimana ini nanti Bawaslu sendiri untuk apakah langsung mereka pihak petugas itu harus konfirmasi ini begini melaporkan dan sebagainya atau gimana? Ada mekanisme khusus nggak? Nah kemarin pada saat pembekalan di KPU, pembekalan KPU terhadap jajaran ad hoc di bawahnya terhadap kerja-kerja coklit itu memang ada mekanisme yang harus ditempuh. Misalkan terkendala seperti itu, ya paling tidak mereka berkomunikasi dengan Pak RT RW setempat agar bisa membantu. Karena semuanya ini adalah demi akurasi data pemilih. Kalau hanya di bahasanya di awur kan itu bisa menjadikan ketidakakurasian data pemilih. Iya betul. Akhirnya kan gara-gara wedi, gara-gara kangelan di portal dan sebagainya. Awas daerah kan biasanya kan gitu plang itu plang di plang gitu. Plang, wayai nyambut gawe bengi tiba-tiba ditutup, plang kan. Nah ini yang harus. Karena apa? Memang ekstra ya. Rata-rata memang kerja PPDB itu ada yang kadang pagi, kadang malam kan gitu. Kadang tidak bisa ditemui pagi, akhirnya petugas PPDB meneruskan di pekerjaannya malam hari kayak gitu. Nah untuk Bawaslu sendiri sejauh ini seperti apa nanti di proses seperti itu teman-teman? Itu nyampe petugas PPL lapangan dan sebagainya ada ya? Atau gimana ini? Ada. Oh ada. Nanti lengkap semuanya teman-teman itu kami memang petugas kami adalah satu orang di tingkat kelurahan yang kemudian tidak bisa menjangkau misalkan dalam satu kelurahan itu 18 TPS berarti 18 PPDB. Nah, bagaimana kerja kami akan melakukan pengawasan, yakni fokus satu aja, misalkan fokus di salah satu TPS misalkan seperti itu. Nanti di dalam tahap seminggu selanjutnya kita evaluasi, oh ini yang belum tercoklit misalkan, oh ini belum terdata. Nah kita rekomendasikan ke KPU, dalam hal ini ke PPK cukup, karena PPL nanti melalui panwascamnya itu melakukan rekomendasi terhadap temuan-temuan atau laporan terkait data pemilih yang tidak akurat. Seperti itu. Ini Bawaslu sudah melengkapi ya petugas-petugasnya dengan protokol ya, APD, masker ya. Iya. Sudah. Iya. Siang ini kita bagikan karena baru kemarin itu kita bagikan baru dapat ini. Oh ya. Berarti per hari ini kan mulai kerja KPU juga bahwa melakukan pengawasan begitu di prosesnya. Per hari ini juga hampir semuanya siang inilah. Karena kemarin itu baru pelantikan, rata-rata baru pelantikan dan pembekalan di PPDB di masing-masing kelurahan. Baik.